Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadela. Selamat pagi, siang, sore, malam, dulur-dulurku tercinta yang kalau nongkrong nggak pernah modal rokok tapi ngembat rokok temen. Balik mana ambek aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film bergenre olahraga yang bagus banget lur, yaitu Race tahun 2016. Film berdasarkan kisah nyata ini mengisahkan seorang atlet yang pernah mencetak banyak rekor hanya dalam waktu 45 menit, di mana isu rasisme masih sangat kental di Amerika. Apalagi atlet ini juga akan berlaga di Olimpiade Berlin, Jerman yang masih dalam kekuasaan Nazi dan jauh lebih diskriminatif dari Amerika. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan ngawur dari dulurku Vina Ayu. Ya bang, kalau punya suami kerjaannya makan, tidur, scroll HP doang, enaknya diapain? Dipijetin aja mbak, tapi minyaknya ganti bensin, terus udah dibakar deh. Monggo skecaaken. 9.3. Jesse Owens has snapped. Pada tahun 1933 di kota Cleveland, Ohio, Amerika, Jesse Owens adalah anak pertama di keluarganya yang berhasil masuk kuliah dan diterima di Ohio State University, atau kita singkat saja OSU, jangan diganti A. Kerennya Jesse bayar dari duit hasil kerja part-time sana-sini, dan keluarganya juga sangat mensupport Jesse. Suasana rumah di pagi itu terlihat hangat lur, karena Jesse akan tinggal di asrama OSU. Namun ketika ibunya sedang memakaikan kemeja, terlihat luka di dada kiri Jesse dari suatu insiden yang dialaminya ketika dulu berusia 5 tahun. Lalu setelah berpamitan dengan keluarganya dan meninggalkan sedikit uang, Jesse pun menemui cememeunya Ruth serta putrinya yang masih kecil bernama Gloria, sekalian memberikan uang untuk Ruth di amplop. Dan inilah balap. Wajib nonton sampai akhir film ini lur, karena ciamik banget pokoknya lur. Thought I was gonna lose you at 5 years old. You were born for great. Things are gonna turn around, Pop. Come to Daddy. I'm working, Jesse. I'll send more as soon as I find work. Gotta do it right. Di tahun tersebut isu rasialisme masih sangat kental di Amerika, dan sebagai orang kulit hitam yang kita singkat saja KH, Jesse sudah terbiasa dibully orang kulit putih alias KP karena dari kecil memang sering ikut kompetisi balap lari. Di kampusnya Jesse juga mengambil kegiatan yang sama hingga bakatnya dilirik Larry Snyder, seorang pelatih sekaligus mantan atlet Olimpiade lari. Larry pun mengundang Jesse mengikuti turnamen yang sangat bergengsi, yaitu Olimpiade musim panas tahun 1936 yang diadakan di Berlin, ibu kota Jerman. Larry pun mengingatkan Jesse agar jangan menghiraukan isu rasialisme di sana terhadap orang KH dan Yahudi yang jauh lebih parah dibanding Amerika. Apalagi waktu itu Jerman masih dikuasai Nazi dengan pemimpinnya Adolf Kumis, ya kan? Larry mewanti-wanti Jesse agar tetap fokus latihan dan mengikuti turnamen dengan maksimal. Larry juga mengatakan agar Jesse harus mengejar medali dan jangan pernah merasa puas meski dia pernah berhasil berlari 100 yard atau 91,4 meter dalam waktu 9,4 detik yang menyamai rekor pelari tercepat saat itu bernama Wyckoff. Gak pakai lama Jesse pun langsung menerima ajakan Larry, dan untuk persiapan selama 28 bulan atau 2 tahun ke depan, Jesse akan menjadi murid pelatihan intensifnya Larry. Records don't mean shit. You know what matters? Medals. Want to do it in Berlin? Well, I mean, unless you were planning on waiting. Is that you? That's me on the right next to Charlie Paddock. I heard they don't care much. Well, they don't care for him much here in Columbus. You belong to me. Do we have an understanding? Yes, sir. Well, then for the next 28 months, you're either in a class or you're on that track. Selain kuliah dan latihan, Jesse juga nyambi kerja part-time di pom bensin untuk mengirim uang ke Ruth serta ke keluarganya. Karena rutinitasnya yang super sibuk inilah, Jesse harus membagi-bagi waktu dan akhirnya terpaksa mengurangi jam latihannya.
Sementara itu Ketua Persatuan Atlet Amatir memboikot Olimpiade Berlin dan berniat untuk tidak ikut serta karena sikap rasisme Nazi terhadap atlet Yahudi dan KH. Akan tetapi beberapa dari pejabat, khususnya Avery, sang Ketua Komite Olimpiade Amerika, merasa jika semua itu hanyalah rumor yang dibesar-besarkan. Avery pun akhirnya ditugaskan ke Berlin untuk mengulik apakah rumor tersebut benar atau tidak. Dan sesampainya di sana, Avery diperlihatkan pembangunan stadion yang akan digunakan untuk laga Olimpiade bernama Olympia Stadion dengan luas 326 hektar dan dapat menampung 110.000 orang lur. Lalu seorang sutradara bernama Lenny juga dipekerjakan oleh Komite Olimpiade Jerman untuk membuat film tentang event tersebut yang juga membahas bagaimana stadion itu dibangun. Di lain sisi, sepanjang jalan dari stadion ke pusat olahraga Berlin, Avery melihat banyak poster propaganda penolakan terhadap Yahudi. Juga ada warga yang rumahnya digerebek dan penghuninya juga ditangkap. 326 acres, a little more I think than your... Avery pun makan siang bersama Lenny serta Menteri Propaganda Nazi yaitu Joseph Goebbels yang ingin menggunakan Olimpiade ini beserta film garapannya Lenny sebagai alat propaganda demi menyebarkan ke dunia bagaimana kekuatan politik Nazi serta menunjukkan superioritas ras Arya. Dan Goebbels sudah melarang atlet KH maupun Yahudi ikut Olimpiade. Lalu sebagai perwakilan Amrik, Avery memaksa Goebbels membuang jauh-jauh aspek politik dari event Olimpiade, juga membolehkan atlet KH dan Yahudi berpartisipasi. Avery juga menuntut Goebbels menyobek poster-poster rasisme dan membungkam pers yang memakai momen Olimpiade untuk menyebarkan propaganda. Sikap Avery benar-benar tegas karena sebagai Ketua Komite Olimpiade Amerika, Avery ingin event 4 tahunan itu dijalankan dengan damai dan diikuti semua atlet yang kompeten dari seluruh dunia. Setelah mendengar penjelasan itu, Goebbels pun terpaksa menerima permintaan Avery karena Amerika adalah penyumbang atlet terbesar dan jika negara itu memboikot, bisa-bisa negara lain juga ikut-ikutan mengundurkan diri dari Olimpiade. Goebbels juga mengikuti tuntutan Avery karena Nazi sangat membutuhkan panggung propaganda. But you will not exclude Martians if we want to. I'll take down those posters, put a leash on your press. You want to use these games, and I'm here to tell you. Dem Amerikaner die Vereinbarung gilt. Setelah mengetahui bahwa Jesse memiliki seorang putri yang harus dibiayai hidupnya, Larry pun menggunakan koneksinya untuk mendaftarkan Jesse sebagai PNS Badan Legislatif Ohio yang bayarannya jauh lebih tinggi dari bekerja di pom bensin lur. Namun pekerjaan itu bisa dibilang pekerjaan bayangan karena Jesse akan tetap mendapatkan gaji sekitar $60 per bulan, namun dia tidak perlu datang bekerja. Itu artinya Jesse bisa fokus kuliah dan latihan saja demi memenangkan Olimpiade. Takes home $60 a month, plus it's got the Big Ten championships coming. Selama latihan, Jesse selalu dibully, namun dia sama sekali tidak menggubris dan tetap fokus dengan dirinya sendiri. Namun sempat terjadi insiden kaki Jesse cedera saat dia guyon dengan teman-temannya lur. Padahal 3 hari lagi, tepatnya 25 Mei 1935, Jesse harus mengikuti kejuaraan antar kampus. Melihat kondisi itu, Larry menganggap Jesse tidak akan bisa berlari sementara waktu. Tapi Jesse yakin dengan istirahat dan latihan-latihan lagi, dia tetap bisa berlari, bahkan memenangkan kejuaraan kompetisi lari 100 yard, 200 yard, lari gawang 225 yard, serta lompat jauh lur. Dan seperti biasanya, Jesse pun mendapat makian dari para penonton. Tapi yang terjadi 9.3. Jesse Owens has smashed Mr. Jesse Owens.
Ladies and gentlemen, we have... Iya, hanya dalam waktu 45 menit, Jesse bukan hanya memenangkan kompetisi, tapi juga berhasil mencetak 3 rekor dunia berturut-turut, lur. Penonton yang tadinya mencemooh, sontak bersorak-sorai mendukung Jesse karena kagum dengan kehebatannya. Momen ini sangatlah bersejarah, sampai disebut sebagai the greatest 45 minutes in sports atau 45 menit terhebat dalam sejarah olahraga. Sebenarnya Jesse juga berhasil meraih rekor lari 100 yard tercepat, yaitu 9,3 detik, tapi menurut juri lain waktu Jesse 9,4 detik, dan itu menyamai rekor sebelumnya. Lalu setelah dihitung-hitung, ternyata Jesse juga telah memecahkan rekor atlet kota Ohio, yaitu mendapatkan poin terbanyak dalam 1 tahun. Bahkan Jesse juga sudah mengalahkan rekor pelatihnya sendiri. Sumpah, udah kayak kuda si Jesse ini, lur, padahal cedera kakinya belum sembuh total, ya kan? I had that record for 11 years. 11 years. You also shattered the Ohio's in a single year, so congrats. Train just set 3 world records in 4 if you count the 100. Berkat kemenangannya itulah nama Jesse semakin terkenal dan disebut-sebut sebagai manusia tercepat di dunia. Bahkan kejuaraan selanjutnya di Los Angeles tanggal 25 Juni 1935, banyak orang yang berebut foto dengan Jesse, dan lagi-lagi Jesse memenangkan medali emas dengan mudah. Akan tetapi sayangnya Jesse mulai mengalami star syndrome, lur, dan kepincut dengan wanita lain yang terobsesi dengannya, sampai-sampai memacari wanita itu. Namun sebagai atlet yang sedang naik daun, Jesse mulai diikuti wartawan dan kabar perselengkiannya diberitakan kemana-mana, sampai diketahui oleh Ruth yang langsung menuntut Jesse karena hukum. Jelas masalah tersebut membuat Jesse mumet dan takut kehilangan Ruth, hingga mengacaukan fokusnya dan dikalahkan pelari lain pada kejuaraan selanjutnya. Like dance? No, I got it. Won 8 out of 8 events since you, and there's nobody that can touch. She can't sue you. It's a threat, that's all. I understand that, but if you just give me one, if she would just. So, you want to tell me why you lost today? He's got no goddamn... Sebelum balik ke Ohio, Jesse akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan selengkiannya. Karena setelah kekalahan itu, Jesse pun sadar dan teringat dengan janjinya, yaitu menikahi kekasihnya Ruth. Lalu sesampainya di Ohio, Jesse pun langsung menemui Ruth di salonnya dan meminta maaf sambil mengingatkan rencana mereka untuk menikah. Maka dari itu kali ini Jesse berusaha melamarnya, dan semua orang di salon pun sampai terdiam. Akan tetapi Ruth yang sudah begitu kecewa langsung mengusir Jesse dari sana. Namun Jesse tidak menyerah, lur, dan tetap menunggu di depan salon hingga Ruth pulang. Lalu di tengah hujan, Jesse kembali mengiba kepada Ruth agar mau menikah dengannya. Jesse juga berjanji akan meyakinkan orang tua Ruth, yang alhamdulillahnya Ruth pun mau menerima Jesse kembali, dan tak lama setelah itu mereka akhirnya menikah, lur. We've been out here all day. So all week if I got to. Say you'll marry me. All right, I'll marry you. It's just us, Ruth. It's always been just us. Pada tanggal 23 Desember 1935 di New York, digelar voting keikutsertaan Amerika dalam Olimpiade Berlin yang diikuti oleh Persatuan Atlet Amatir serta kubu pro partisipasi Olimpiade yang dipimpin Avery. Sementara di luar gedung terdapat massa berdemo yang memboikot Olimpiade Berlin. Lalu di tengah para hadirin, Avery mengingatkan bahwa sejatinya event Olimpiade adalah ajang olahraga internasional di mana para atlet dari seluruh negara yang berpartisipasi bisa saling unjuk gigi dan berkompetisi secara fair tanpa rasa takut ataupun dendam, serta bebas dari pengaruh politik maupun konflik kenegaraan dalam bentuk apapun, dan semua atlet yang kompeten bisa mengikuti Olimpiade dari manapun asal-usul mereka. Di sini kita bisa berasumsi bahwa konsep Olimpiade sangat bertentangan sekali dengan faham
Nazi ya kan, karena hanya menomorsatukan ras Arya sebagai ras terkuat dan paling terpandang sejagat raya. Alhamdulillahnya voting pun dimenangkan oleh kelompok pro partisipasi yang hanya selisih tipis 2 poin saja. Dan dengan ini Amerika pun fix mengikuti Olimpiade Berlin, Lur. Every man, woman on that field, grateful for our athletes, those putting their sweat, their Surely we all are antithesis Nazi ideology. 58 to 56. Congratulations. Meskipun Amrik sudah pasti ikut Olimpiade, namun seorang pejabat legislatif kota Ohio menemui Jesse serta keluarganya dan menyarankan Jesse agar tidak berpartisipasi di Olimpiade Berlin sebagai bentuk perlawanan dengan isu rasisme di sana. Karena di Amerika saja orang-orang KH tidak henti-hentinya mengalami diskriminasi. Namun ayah Jesse menjawab jika anaknya maju ke Olimpiade dan pulang membawa banyak medali, maka Nazi pasti akan membenci Jesse ataupun orang-orang KH pada umumnya karena berhasil menunjukkan bahwa orang KH juga bisa meraih kemenangan jika diberi kesempatan untuk melawan. Namun apabila Jesse tidak ikut Olimpiade, Nazi juga tetap akan membenci orang-orang KH. Atau dengan kata lain, sang ayah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan Jesse ikut Olimpiade atau tidak, namun beliau tetap menghormati apapun keputusan Jesse nantinya. Must not go to these games. We've got a chance here. He stayed. They ain't going. He can come back with a draw for them. Ucapan pejabat tersebut membuat Jesse goyah dan sempat membatalkan keikutsertaannya pada Olimpiade Berlin. Jelas Larry pun geram dan ribut dengan Jesse di depan banyak orang. Lalu di tengah kekecewaannya, Larry yang galau pun melakukan lompat jauh sampai kakinya cedera. Larry melakukan ini karena dia pasti akan maju ke Olimpiade jika dirinya masih fit dan bugar seperti muda dulu. Tidak usah mengharapkan atlet muda seperti Jesse yang cenderung masih labil. Namun keesokan harinya Larry pun menemui Jesse dan menyarankan agar mengikuti babak kualifikasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mundur dari Olimpiade. Jesse pun akhirnya mengikuti saran pelatihnya yang dengan mudah dia melibas lawan-lawannya dan melewati babak kualifikasi. Lalu setelah diyakinkan oleh sang istri Ruth agar tidak memikirkan kata-kata orang lain dan jangan pernah takut apapun, Jesse membulatkan tekadnya untuk maju ke Olimpiade Berlin. Sebelum berangkat, Jesse membawa liontin berisi foto Ruth serta potongan rambut putrinya Gloria sebagai penyemangat sekaligus pengingat agar Jesse nggak selengki lagi ya kan. Don't listen to any of them. You listen to your heart. Alright? So much Jesse is not what you good at. You was put here to run. I love you both. I love you. Pada tanggal 1 Agustus 1936, pawai obor Olimpiade tiba di Olympia Stadion Berlin dan akan terus menyala hingga event selesai. Pawai tersebut juga masuk di film Olympia garapannya Lenny. Dan for your information, Lur, ini adalah kali pertama tradisi pawai diadakan, mulai dari menyalakan api di kota Olympia negara Yunani dan membawa apinya dalam obor khusus yang diteruskan secara estafet hingga ke lokasi Olimpiade. Terhitung 3.000-an pelari terlibat dalam pawai obor tersebut. Namun ngerinya tradisi itu awalnya diciptakan lagi-lagi sebagai propaganda Nazi demi menunjukkan jika kekuasaan Third Reich yang dipimpin oleh Adolf Kumis adalah pewaris spiritual dari kejayaan Yunani kuno. Selain itu, jalur pawai juga dimaksudkan untuk pemetaan geopolitik yang selanjutnya digunakan untuk invasi Jerman pada Perang Dunia Kedua nantinya. Namun sekarang pawai obor sudah berubah ya kan Lur, sebagai simbol perdamaian antar negara. Bersama rombongan atlet Amerika lainnya, Jesse pun tiba di Olympia Stadion dan mulai latihan dengan musik yang biasanya mereka putar di kampung halaman. Lalu mereka pun kena tegur oleh pelatih mereka selama Olimpiade berlangsung. Sedangkan Larry hanya ikut datang ke sana tanpa berpartisipasi karena kondisinya tidak memungkinkan untuk lolos menjadi pelatih Olimpiade. Namun karena Jesse tetap ingin latihan seperti ketika bersama
bersama Larry, komite pun membolehkannya untuk memasukkan Larry kembali sebagai pelatih Jesse. Go ahead. There's no is gonna that way. If we can get a pass, put all of this behind. You better keep your boy. Agar bisa berlari dengan lebih efektif, Larry pun membelikan sepatu olahraga dari pabrikan toko milik dua bersaudara, yaitu Adi Dassler dan abangnya Rudolf Dassler. Betul sekali, Lur. Sepatu buatan mereka sekarang sudah sangat amat terkenal, ya kan? Yaitu Adidas dan juga Puma. Lalu event hari itu dibuka dengan hormat kepada pemimpin Jerman, yaitu Adolf Kumis. Dan tibalah saat di mana Jesse turun ke lapangan dengan sepatu barunya dalam perlombaan lari 100 meter. Lalu yang terjadi, Fertig! alhamdulillahnya Jesse berhasil memenangkan pertandingan dengan waktu 10,3 detik dan mendapatkan medali emasnya yang pertama di Olimpiade. Namun Pak Adolf Kumis sangat terkejut dan buru-buru pulang dengan alasan takut macet, yang sebenarnya dia menolak berjabat tangan dan berfoto bareng dengan orang KH seperti Jesse. Padahal sebagai kepala negara, harusnya Adolf Kumis memberi selamat ke semua pemenang medali emas dari manapun asal mereka. Sumpah scene ini menunjukkan kalau Pak Adolf Kumis sangat memperhitungkan dampak politik yang terjadi, meski itu hanya berjabat tangan dengan orang Amrik, apalagi Jesse KH. Bahkan Avery sampai geram dengan sikap Adolf Kumis. Chancellor Hitler has been forced to leave and won't be able to congratulate. You let the Chancellor know. Gold medalists or none of them. Satu-satunya kontestan Olimpiade yang menurut Jesse akan sulit dikalahkan adalah Luz Long yang memegang juara Eropa cabur lompat jauh. Lalu saat giliran Jesse, dia pun berjalan mengecek area lompat jauh terlebih dahulu. Namun Jesse terkena pelanggaran karena tidak boleh melewati garis lompat. Sekarang Jesse hanya memiliki 2 kali percobaan lagi, dan di percobaan yang kedua lagi-lagi dia terkena pelanggaran karena menginjak melebihi garis lompat. Namun di percobaan ketiga alias yang terakhir, Luz pun membantu dengan menandai titik untuk Jesse melompat agar tidak pelanggaran lagi. Sungguh atlet yang sangat amat sportif, karena Luz ingin lawannya Jesse bisa menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya. Untungnya Jesse berhasil melompat dan dia pun lanjut ke final lompat jauh melawan Luz Long. No! It's a foul! Another foul. He stepped over the... And Owens is through. Di pertandingan final, kedua atlet juga memiliki 3 kali percobaan lompat, dan kerennya mereka saling membalap untuk setiap jarak lompatannya. Bahkan epiknya lompatan mereka juga memecahkan rekor, Lur. Jadi setelah rekor dipecahkan oleh Luz Long, langsung direbut oleh Jesse dengan jarak lompatan yang lebih jauh, lalu dipecahkan lagi oleh Luz Long, dan selanjutnya direbut Jesse kembali. Gitulah kurang lebih, Lur. Hingga di percobaannya yang kedua, Jesse menang dengan jarak 7,94 meter. Sedangkan di percobaan ketiga, Luz Long melakukan pelanggaran karena melompat melebihi garis. Itu artinya Jesse sudah dipastikan menang cabur lompat jauh dan mendapat medali emasnya yang kedua. Namun Luz Long meminta Jesse tetap melakukan lompatannya yang ketiga, berharap dia bisa melompat lebih jauh lagi. Dan It's a white flag. 7.8 as it's a new. Owens. 7.7. Owens has beaten the... He secured a second gold medal. 8.06. Ya, Jesse berhasil memecahkan rekor Olimpiade yang baru dengan lompatan sejauh 8,06 meter. Setelah itu Jesse pun mengajak Luz minum bandrek anget sambil ngobrol ngalor ngidul. Luz pun curhat jika banyak kejahatan yang dilakukan oleh pemerintahannya, namun selalu ditutup-tutupi. Contohnya selama masa Olimpiade, pemerintah Jerman mendatangkan mbak-mbak ke kamarnya, dan kemungkinan wanita itu
itu dipaksa untuk hamidun demi mendapatkan keturunan yang bagus. Selain itu, rangkaian Olimpiade ini juga digunakan untuk propaganda Nazi, dan itulah mengapa Luz sengaja membantu Jesse agar bisa menunjukkan kemampuannya demi mempermalukan pihak Jerman bahwa orang yang terdiskriminasi juga dapat memenangkan pertandingan secara jujur dan adil. Luz juga berharap Jesse mendapatkan medali emas yang ketiga di pertandingan lari 200 meter. This girl thinks she was ordered to get pregnant, but it's no secret my government is. I don't even think they are ashamed. You entered for one-way event, right? I very much hope you win. Karena tidak ingin merekam permainan Jesse yang kemungkinan besar akan menang lagi, Goebbels melarang timnya Leni untuk merekam Jesse. Namun Leni tetap menyuruh timnya merekam pertandingan lari 200 meter agar semua momen Olimpiade bisa masuk ke dalam filmnya. Sementara itu di Amrik, event tersebut didengar oleh banyak orang melalui radio, termasuk keluarga Jesse, Ruth beserta putrinya Gloria. Lalu inilah yang terjadi, Lur. Owens and run. It's Owens! Dengan waktu 20,7 detik, Jesse berhasil meraih medali emas ketiganya yang benar-benar membanggakan negara Amerika di muka Nazi, dan Pak Adolf Kumis pun langsung pergi meninggalkan kursinya. Setelah itu Leni menegur Goebbels habis-habisan karena berani menyuruh-nyuruh krunya tanpa sepengetahuan Leni sebagai sutradara. Apalagi menurut Leni, semua momen-momen penting Olimpiade tersebut harus ditangkap kamera dengan baik siapapun pemenang dari cabur. Namun Goebbels tidak menggubris Leni, dan dia pun menjelaskan ke Avery jika lomba selanjutnya adalah lari estafet 400 meter yang akan diikuti oleh 4 orang. Namun dari tim Amerika 2 diantaranya adalah orang Yahudi, dan agar mencegah Om Adolf Kumis marah jika pemenangnya orang Yahudi, Pak pelatih Olimpiade beserta Avery pun mengganti mereka dengan Jesse dan satu atlet lainnya. Jesse pun sempat menolak karena jelas-jelas 2 rekan Yahudinya sudah latihan sejak lama. Namun keputusan Avery sudah bulat dan tetap menjalankan pertandingan estafet dengan 4 orang tim Amerika tanpa atlet Yahudi. Sampai akhirnya Owens sets a terrific faster, passing the 39. Thanks, Larry. tim Amrik berhasil memenangkan lari estafet 400 meter, dan dengan ini Jesse mengantongi 4 keping medali emas. Sebelum pulang, Jesse pun mempersilahkan pelatihnya Larry untuk memegang medali tersebut karena sejak awal beliaulah yang memberikan Jesse kesempatan dan selalu mensupportnya. Setelah itu Lenny juga meminta Jesse untuk mengulang lompat jauhnya agar dia dapat mengambil video yang lebih menggambarkan betapa hebatnya lompatan Jesse untuk film dokumenternya. Karena Lenny ingin orang-orang yang tidak ada di stadion juga bisa melihat bagaimana seorang pria KH yang di masa itu selalu mendapat diskriminasi bisa mencetak sejarah yang menakjubkan. From now, those people who were, so they never forget what you did. Lalu 3 tahun kemudian, tepatnya pada bulan September 1939, pasukan Jerman memulai Perang Dunia Kedua dengan menyerbu Polandia. Sementara itu karena tindakannya yang membantu Jesse di Olimpiade, Luslong dikirim ke garis depan di medan perang oleh pasukan Jerman. Jesse dan Luslong terus berteman dekat sampai akhirnya Luz pun gugur di pertempuran Sisili. Di lain sisi, setelah pensiun, ayah Jesse bekerja sebagai cleaning service di Universitas Negeri Ohio, dan sebagai atlet besar, kepulangan Jesse ke Amrik benar-benar disambut meriah oleh jutaan orang, Lur.
Sementara itu, di samping jasanya melancarkan atlet-atlet Amerika agar bisa mengikuti Olimpiade Berlin, Avery juga menjadi ketua Komite Olimpiade Internasional pada tahun 1952 dan terus memegang jabatannya hingga akhir hayat di tahun 1975. Sedangkan Larry tetap bekerja sebagai pelatih di Universitas Negeri Ohio hingga masa pensiunnya. Larry berhasil melatih banyak atlet dan jika di total-total telah membuat 14 rekor dunia, memenangkan 52 sertifikat Amerika, serta 8 medali emas Olimpiade. Di tahun 1960, Larry pun berangkat ke Roma sebagai kepala pelatih tim Olimpiade Amerika. Namun sayangnya pemerintah Amerika sendiri tidak menganggap prestasi Jesse hingga 40 tahun lamanya lur. Bahkan di suatu momen ketika diundang makan malam mewah untuk merayakan kemenangan Jesse, dia dan Ruth harus lewat pintu belakang karena peraturan gedung melarang orang KH masuk pintu utama. Jesse dan Ruth sendiri dikaruniai 3 orang anak hingga akhirnya di tahun 1980 Jesse pun meninggal. Mirisnya pada tahun 1990 atau 10 tahun setelah kepergiannya, Jesse baru diberikan penghargaan medali emas kenegaraan atas prestasinya di Olimpiade dan dianggap sebagai pahlawan negara. Film pun ditutup dengan Jesse yang dimintai tanda tangan oleh seorang fans bocil. Juga terlihat foto-foto Jesse ketika menikah dengan Ruth saat bersama Larry di stadion dan ketika Jesse menunjukkan 4 medali emasnya. Would you mind? Sure. Buyar. Sangat-sangat epik memang film satu ini lur. Dan dari film ini kita bisa belajar bahwa jangan pernah biarkan kebencian orang lain menentukan masa depanmu lur. Dan apapun latar belakangmu, kerja keraslah sampai tipes karena kesuksesan datang kepada orang yang tidak pernah menyerah. Assalamualaikum.